Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah saya dapat kesempatan luar biasa di Vokharis, di nepeng di acaranya teman-teman FKPT Bangka Belitung dan Polda Babel yang menghadirkan Bang Nasir Abbas. Saya kalau salah nanti dikoreksi ya Bang. Ini adalah kombatan bom Bali yang istilahnya juga kalau salah nanti saya diluruskan. Dia hijrah yang insaf yang kemudian sekarang memilih bersama BNPT memerangi terorisme di Indonesia. Bang, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang juga. Sehat Bang? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Bang, jadi habis tadi kita ini kan FGD ya, tapi saya ingin perdalam dan lebih ke apa? Flashback Bang. Iya. Tadi kan banyak diceritain Abang terlibat di bahkan Mantiki 3 kepemimpinan regional Jamaah Islamiyah. Iya. Kenal Abu Bakar Basir umur 16 tahun, merasa terpapar 18 tahun. Boleh flashback sedikit Pak? Iya. Kalau mau dari paparan saya jelaskan proses ya. Proses seseorang itu menjadi seorang terorisme berawal dari salah paham. Ya. Nah, jadi saya dulu sebelum ketemu dengan Ustaz Abu Bakar Basir, saya sudah mengikuti pahamnya ayah saya yang mereka sebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini kalau istilah sekarang ini salafi. Itu tahun 80 berapa tuh sebentar 83 atau 82 83 gitu. 82 83 istilah itu masih baru. Ya, kelompok ini juga masih baru begitu. Nah, tapi paham itu mereka tidak pakai nama salafi, mereka pakai nama ahli sunnah wal jamaah. Ya, kenapa saya sebut itu sama dengan salafi? Karena ya tidak berpegang pada satu mazhab. Tapi juga tidak menolak mazhab yang lain. Ya, intinya tidak mengakui bahwa mereka adalah pengikut satu mazhab. Sehingga saya sendiri mengalami ayah saya tuh kadang melarang saya untuk jangan sholat di masjid sana karena masjid sana bid'ah. Begitu. Itu sudah menyalahkan sudah orang mulai yang tidak sama. Gitu, sehingga ya saya jarang sholat di masjid ya karena takut nanti sholat saya tidak sah, tidak sah. Keyakinan ayah. Betul. Waktu itu umur berapa? Umur 14 tahun. Nah, mulai itu ayah saya ikut kegiatan pengajian mereka. Umur 15 masuk SMP kelas 3 ya. Ya. Jadi saya sudah ikut sholat Jumatnya sendiri, tidak sholat Jumat di masjid. Pada kumpulan yang sama, Kumpulan yang sama, yang punya paham yang sama dengan ayah ya. Iya, karena menganggap bahwa Jumatan azannya harus 1 kali. Kalau 2 kali berarti ya kita nggak boleh, itu bid'ah di sana itu. Nah, satu ketika ayah saya kemudian ditangkap sama kawan-kawannya karena sholat Jumat di rumah. Ditangkap polisi. Ini biar ingat, ini di Malaysia, di Singapura. Di Malaysia. Abang Nasir Abbas ini orang Singapura, tinggal di Malaysia. Betul. Jadi WN Malaysia. Awal dulu WN Singapura, ya, kemudian menjadi WN Malaysia. Ya, Ditangkap. Ya itu, ditangkap kan. Saya lihat, kenapa ya sih ditangkap? Tapi tidak dipenjara. Sampai nanti di sidang panggil. Ketika sidang saya menyaksikan. Ya begitu, saya menyaksikan. Bagaimana mereka ini juga, ya kebiasaannya kalau di sidang Malaysia itu, kalau hakimnya masuk, nanti ada polisi yang bilang berdiri. Gitu ya. Semua yang hadir berdiri, menghormati hakimnya masuk kan. Nah, rupanya tidak satu pun yang berdiri. Sampai 3 kali si polisi itu bilang berdiri. Kalau Anda tidak berdiri, Anda bisa dipidana itu semua. Hakim yang bilang, sudah. Akhirnya menenangkan si polisi. Nah, ini benar-benar buka pikiran saya. Kenapa? Kok ada kelompok ayah saya ini kuat keyakinannya. Pengunjung sidang itu adalah rata-rata teman-teman ayah. Betul. Yang tidak menghormati nation waktu itu ya. Ya, tidak menghormati aturan yang harus berdiri, hakim datang. Akhirnya hakim bilang begini, baiklah,
datang ke depan sini satu orang, jelaskan kepada saya kenapa tidak mau berdiri. Oke. Lalu ya Ustaz Latif datang, berdirilah, dia ketuanya. Dia menjelaskan bahwa keyakinan mereka tidak menghormati orang yang berdiri. Akhirnya hakimnya sidang ditunda. Tapi ini kisah lalu di mana perspektifnya dulu adalah itu benar. Betul. Oke. Itulah yang kemudian saya jadi tanda tanya. Kenapa orang sholat ditangkap? Ya kan? Kenapa orang tidak bebas punya keyakinan? Itu membuat saya buat satu putusan. Saya mau belajar agama. Nah, itulah dia ketika belajar agama, ayah saya antarkan ke tempat sesuai pahamnya. Rekomendasinya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir atau Belum kenal tuh, belum Oke. kenal Ustaz Bakar Ba'asyir. Ya, ke Kuala Pilah di sebuah masjid, bukan sekolah, masjid. Jadi belajar agamanya di masjid. Saya berhenti sekolah SMP. Sudah nggak mau sekolah lagi, belajar. Karena saya mau bela pahamnya ayah saya. Disitulah mulai salah paham. Jadi salah paham maksud apa? Kenapa saya maksud level pertama itu salah paham? Orang mau kunut, tidak mau kunut, masing-masing ada dalilnya. Orang baca usoli, tidak baca usoli pun ada dalilnya, ada pendapat ulamanya. Mau azan 2 kali atau azan 1 kali waktu sholat Jumat, itu pun ada pendapat ulamanya. Silakan kan, memilih. Ya. Tapi kenapa malah menyalahkan? Apakah itu bukan salah paham? Gagal paham. Tapi ini perspektif kali ini. Kalau perspektif yang dulu, Kalau perspektif dulu saya paling Nah, benar. makanya saya ingin kembali mengajak abang dulu ke perspektif yang dulu. Ini Iya. biar teman-teman paham betul. Ya, itu dia. Oke, Itu- ya. itu Pokoknya perspektif yang dulu. paling benar saya. Betul. Oke. Yang tidak seperti saya atau Umur 16, setelah saya mulai belajar agama, Oke. saya praktek. Apa itu, Bang? Ya namanya kan ada hadis tuh, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Jadi semangat untuk menegur, meluruskan, itu kemudian kita praktek. Saya kemudian duduk nongkrong di masjid. Tidak sholat berjamaah, sholat sendiri. Karena kalau sholat berjamaah takut nggak sah. Oke. Ini masih dengan perspektif yang dulu ya. Iya, betul. Lagi ini perspektif dulu. Pokoknya saya maunya seperti yang saya yakini. Dulu. Lalu kemudian saya tunggu ada yang sholat. Ketika dia sholat, usolli, gitu kan, fardhu zuhri misalnya. Saya tunggu dia habis sholat. Ketika dia selesai sholat, saya datang dekat. Pak, sholat abang tidak diterima. Ini sudah muncul perbuatan nih. Perbuatan, Ya. intoleran ini. Oke. Betul kan? Oke. Ini umur 14-16. 16 tahun. Oke. Bayangkan berani nggak saya itu? Umur 16. Gila banget. Gila dengan keyakinannya dia. Betul. Saya yakin saya benar. Ya, saya langsung bilang, ini orang lebih dewasa dari saya. Saya bilang, bang, sholat abang nggak diterima, bang. Ya, kenapa? Ya, kenapa abang buat bid'ah? Apa itu? Usoli. Nabi nggak usoli, bang. Nggak ada usoli, bang. Begitu. Oke, jadi belum selesai. Abang bukan nggak diterima, bang. Tapi abang calon ahli neraka. Bayangkan. Apa nggak kurang ujaran kebencian itu? iya, intinya di usia 16 itu Iya. abang sudah mulai sangat radikal berarti ya, Dari salah paham menjadi intoleran. intoleran, tidak mau percaya. Saya Dan ini langsung sudah- menghakimi. Iya, betul. Menghakimi tidak diterima sholatnya, menghakimi jadi ahli neraka. Kira. Nah, itu sekitarnya waktu Itulah itu sudah itulah di muncul. awal muncul sudah mulai. Baru ketemu Ustaz Bakar Ba'asyir. Nah, ini tahun berapa, Pak? Nyambung. Itu pada usia 18 tahun. Itu usia 16 tahun. Oh, 16 tahun kenal sama Ustaz Abu Nah. Bakar Ba'asyir. Itu 85, 16 tahun. Tahun 85 kira-kira. Beliau datang berkunjung ke masjid tersebut, Oke. tempat saya belajar. Menjadi tamu sholat di situ. Setiap Jumat sholat di situ. Kita tanya kenapa sholat di sini tidak sholat tempat lain? Karena sholat sini sesuai dengan sunnah. Azan Jumatnya cuma 1 kali. Kalau sholat tempat lain azannya 2 kali. Sehingga setiap Jumatan Ustaz Bakar Ba'asyir dan orang-orang Indonesia yang lain itu sholat di situ. Bukan hanya sholat, mereka jualan buku, jualan minyak wangi dan lain-lain. Sehingga jadi berteman lah. Waktu itu sudah ada sel jamaah Islam? Nggak ada. Belum ada. Nggak ada. Tahun itu belum ada, Belum tapi menjadikan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir menjadi imam waktu itu ya. Dipercaya waktu itu ya. Oleh kerana mereka, beliau datang ke sana. Hanya sekadar sholat, perkenalan, sudah begitu. Setiap minggu, setiap Jumat datang. Oke.
Sehingga karena sering datang, kita jadi teman, saya juga sering berkunjung ke rumah beliau. Jadi hubungannya jadi pertemanan saja. Saya yang belajar bahasa Arab, baca buku Arab, kadang ada istilah-istilah saya tidak paham, saya datang ke rumah beliau, tolong Pak, ini terjemahannya bagaimana nih? Begitu. Terbangunlah hubungan emosional kan? Oke. Artinya apa yang dilakukan Ustaz Abu Bakar Basir, abang ikut? Ikut, begitu. Ini baca buku ini baca buku ini. Sehingga saya bacalah buku tentang Afghanistan. Saya baca buku dari Ustaz Abdul Azam. Saya baca buku kenapa harus berjihad. Begitu. Bang, Ya. abang merasa menjadi teroris itu tahun berapa? Menjadi teroris itu sebenarnya tidak pernah ada kata teroris. Iya, waktu itu nggak ada pastinya. Tapi kalau dikatakan istilah teroris zaman sekarang dengan waktu dulu, ya bisa dimasukkan kategori dulu itu teroris. Tahun berapa itu? Berapa tahun abang? Itu tahun 87. 87. Umur saya 18 tahun. Umur 18 tahun. Dikirim Ustaz Bakar Bashir ke Afghanistan. Oke, waktu itu tidak teroris anggapannya. Tapi Iya. dengan perspektif sekarang, abang Teroris. pasti itu teroris. Iya. Umur 18 sampai bom Bali itu abang umur berapa? Bom Bali 2002 itu 33. 33, Bom Bali di posisi berarti sekitar 15 tahun abang Iya. di Jamaah Islamiyah Iya. menjadi Mantiki 3. Oh, jabatan saya cepat naik. Setelah lulus dari Akademi Militer tahun 90, Akademi Militer Mujahidin Afghanistan di sana. Di Afghanistan ya. Saya Adi Makayasa. Oh, Begitu di angkatan saya. Adi Makayasa. Adi Makayasa. Lulusan terbaik. Lulusan terbaik. Sehingga saya nggak boleh pulang, harus ngajar. Oke. Saya kemudian bertugas mengajar di Akademi Militer itu 3 tahun di Afghanistan. Oke. Ya, kemudian tahun 93, akhir 93 balik, pertengahan 94 ke Filipina, buka camp. Begitu. Ini ceritanya akan panjang kalau ceritanya. Tapi yang jadi jelas beliau jabatan tuh terus naik sampai terakhir itu Mantiki 3. Mantiki 3. Bayangkan saya Mantiki 3 itu Menguasai wilayah. bukan menguasai, memimpin anggota TCI di wilayah yang meliputi Sabah Malaysia, Ya. Kalimantan Utara, Ya. Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kepulauan Tawi-Tawi, Filipina, dan Pulau Mindanao, Filipina. Semua anggota TCI yang berada di sana itu di bawah kepemimpinan saya. Semua kegiatan di sana di bawah saya. Jalur keluar masuk 3 negara urusan saya. Bang, ini barangkali terkesan bodoh pertanyaannya. Waktu itu apakah membayangkan ketika hidup di menjadi Mantiki bergaji atau cara menghidupi keluarga dan diri sendiri seperti apa? Atau organisasi yang menjamin semuanya? Baik, saya punya usaha di Malaysia. Saya punya lapak sayur. Saya jual, saya bikin kembang tahu. Saya jual sari kedelai. Saya punya karyawan. Ya, tapi ketika kemudian saya bertugas di Filipina, manajemen dalam Jamaah Islamiyah bagi tenaga pengajar ada uang sakunya. Bukan disebut sebagai gaji, tapi uang saku itu diberikan. Jadi di Jamaah Islamiyah menjadi Mantiki tidak mendapatkan apapun secara finansial. Tidak ada, jadi namanya gaji tidak ada. Kepuasan saja. Itu bukan kepuasan, itu sukarela. Dianggap sebagai amal. Oh, iya. Menerima jabatan sebagai amanah, lalu dilakukan dengan baik mendapatkan pahala. Sudah. Oke, cerita beliau di Jamaah Islamiyah panjang lebar banyak Iya, diceritain iya. oleh orang. Saya sekarang ingin pada 4 bom Bali. Ya, Yang beliau adalah kalau salah laki-laki saya dikoreksi instruktur atau ceritanya pasti banyak. guru pelaku. Guru pelaku. Bang, peran abang di bom Bali apa sih kalau mau di flashback lagi? Peran saya hanya itu murid saya. Itu saja. Ya, saya tidak ikut dalam merencanakan, saya tidak ikut memfasilitasi, dan itu bukan ide dari saya. Ya, tidak mendanai. Tapi ajaran dari abang kira-kira. Ya karena mereka murid saya. Ya, dia ada ilmu-ilmu saya yang dipakai. Cara merakit, meracik. Abang begitu. ajarin? Ya, saya dulu mengajar, bukan hanya mengajar nembak senjata, saya mengajar membuat senjata. Saya mengajar juga meracik, saya mengajar juga merakit. Apalagi? Jadi segala macam saya ajar mereka. Intinya segala macam cara membunuh dengan segala macam senjata, jarak dekat, jarak jauh, Abang ajarin. saya ajarin. Seorang Adi Makayasa, lulusan terbaik kalau tanda petik ya, nanti teman-teman polisi yang tersinggung nih. Bukan maksud saya membanggakan. Iya, kan saya justru ingin mengembalikan perspektif dulu agar Iya. orang-orang paham terkait Iya. dengan gerakan radikalisme ini. Bang, lagi-lagi pijakan kita adalah bom Bali yang itu menjadi titik balik karena abang ditangkap 6 Betul. bulan setelah Bom Bali. Dan waktu ditangkap abang langsung kooperatif. Tidak. Oh, oke, ceritain.
ketika peristiwa bom Bali, Ya. ya saya sudah menebak ini Hambali and the gang. Oh, jadi di luar kendali apa? Bukan, ya. Hambali ini levelnya sama seperti saya, dia ketua Mati ke-1. Kalau saya ketua Mati ke-3. Ketua Mati ke-1 itu, Hambali ini sangat ambisi untuk menjalankan seruannya Osama bin Laden, membunuh warga sipil Amerika di mana saja. Oke. Ya. Nah, dia sudah mulai dengan bom gereja tahun 2000. Lebih dari 30 gereja dilakukan di Indonesia. Tapi tidak terungkap. Kecuali pelakunya ada beberapa yang ditangkap. Namun jaringan tidak diungkap. Nah, setelah peristiwa bom Bali, polisi mulai mengungkap bahwa JI lah di balik ini. Memetakan ya. Ya, dari penangkapan Amrozi, kemudian Samudra, Mukhlas, Ali Imran, Termasuk adik abang, adik ipar ya. Ali Ipar itu Ali Gufron, Ya. Mukhlas. Ya, ya, ya. Sehingga polisi sudah dapat melihat struktur dari Jemaah Islamiyah. Mereka sudah menjelaskan dalam BAP. Sebelum saya ditangkap, JI sudah jelas banyak diberikan oleh para pelaku yang sudah ditangkap lebih duluan. Maka polisi menilai ada beberapa pelaku bom Bali ini yang belum ditangkap. Siapa yang melindunginya? Siapa yang menyembunyikannya? Polisi kemudian mencurigai saya sebagai ketua Mati 3, saya ikut berperan dalam menyembunyikan. Walaupun polisi tahu nama saya tidak disebut oleh para pelaku bom itu, saya terlibat dalam aksi bom. Tapi karena solidaritas mungkin, dan saya dianggap sebagai pimpinan cukup tinggi, Ustaz Bakar Bashir sudah ditangkap. Ya, Hambali di Bangkok sana. Ketua Mati 2 hilang, tidak tahu apa kabarnya. Yang masih eksis Ketua Mati 3. Maka dikira Ketua Mati 3 inilah yang mengendalikan JI sekarang. Oh, padahal tidak. Tidak, makanya polisi mulai mengejar saya. Saya lolos di ketika transit di Makassar. Saya lolos di Bumurasi, Surabaya. saya lolos di Puncak. Saya lolos di Pondok Gede. Akhirnya ditangkap di Villa Nusa Indah Bekasi. Nah, begitu. Ya, jadi Iya. ada yang saya tidak sadar lolos, tapi ada yang saya sadar. Ketika dari Pondok Gede saya sadar di Kepung. Oh, tahu. Ada Puncak sudah mulai ada tanda-tanda. Jadi harusnya rapat 3 hari menjadi 1 hari. Karena saya bilang bubar saja. Begitu. Oh, karena sudah merasa dikejar-kejar. Ya. Nah, kemudian ketika di Pondok Gede saya dikejar polisi. Ya, tapi saya berhasil lolos. Begitu. Oke. Jadi ini Bang, tangkap itu tidak kooperatif atau langsung? Saya tidak kooperatif. Jadi ketika ditangkap saya kan ngajar anak murid saya lebih baik mati daripada ditangkap. Masih. Dulunya. Iya. Waktu itu masih. Jadi ketika waktu ditodong polisi, 6 polisi nodong senjata, diam, duduk, jangkrak. Oke. Saya malah maju. Terus? Dengan harapan saya Ditembak. bisa dapat senjata dan saya dibunuh, saya ditembak. Begitu. Jadi bagi seorang teroris, Ya, ditembak mati itu lebih mulia betul. daripada ditangkap hidup. Betul, itu maunya mereka. Maunya saya dulu begitu. Karena ketemu dengan bidadari, Ya, jaminan surga. Jaminan surga. Ketika harapan musuh, bunuh diri haram, tapi lawan sampai mati boleh. Oke. Tapi saya tidak langsung kooperatif. Saya menyesal kenapa saya tidak mati. Padahal saya sudah berusaha lawan polisi, begitu kan? Oke. Ya, tapi ya hidup mati kan Allah yang tentukan. Ya, Jadi kan? kapan seorang Nazir Abbas ini kemudian punya pemahaman berbeda 180 derajat hingga apa yang dilakukan salah? Ini penting, Bang. Saat ditangkap saya tidak bicara satu kata. Maksudnya saya tidak menjawab satu pertanyaan. Bahkan nama pun saya tidak jawab. Polisi tanya nama siapa? Saya cuma bilang astagfirullah. Kamu orang mana? Astagfirullah. Ini rumah siapa? Saya transit pas saya ditangkap. Astagfirullah. Semua pertanyaan selama 2 hari saya cuma menjawab astagfirullah. Keras gak saya itu? Ya, saya nggak menjawab. Tapi sambil saya tidak menjawab, saya memperhatikan bentuk pertanyaan polisi. Saya memperhatikan gaya pertanyaan polisi. Saya juga menilai polisi. Ya, mana polisi yang bisa diajak bicara, mana polisi yang tidak bisa diajak bicara. Loh, saya juga belajar dulu. Waktu itu kan menganggap polisi togut ya. Ya, dulu waktu di Afghanistan, Ya. kami belajar juga bagaimana menangani tawanan. Oh, menginterogasi. Belajar juga bagaimana menginterogasi, bukan nggak belajar. Iya. Tahu persis ya. Tahu lah, jadi saya bilang sama polisi, ibu kita sama. Begitu.
Makanya ketika terjadi itu saya mempelajari, sehingga kemudian yang membuat saya bisa bicara itu karena polisi bilang sudahlah Pak Khairudin tidak bicara apapun, kamu sudah tahu semua. Itu salah satu nama saya. Mereka panggil saya Khairudin, kan saya belum jawab nama. Mereka sudah mengantungi nama saya banyak. Ada Abu Husna, Sulaiman, Khairudin, Adi Santoso, Edi Mulyono, Joko, Malik, begitu. Bukan Taufik. Ma'ruf. Ya. Nah, jadi waktu kejar saya mereka panggilnya Khairudin. Nah, ketika waktu mereka kemudian bilang, kami tahu Pak Khairudin tidak terlibat aksi bom. Kami tahu Pak Khairudin tidak setuju dengan aksi bom. Kami tahu Pak Khairudin ingin menghentikan aksi bom. Pertanyaan saya, kok bisa tahu? Akhirnya kasih kertas. Silakan Pak Khairudin baca. Ada 3 kertas APS dengan tulisan tangan. Yang satu judulnya siapa itu Khairudin. Saya. Dia menjelaskan tentang bahwa saya menolak aksi bom. Satu lagi judul tulisannya siapa itu Sulaiman. Saya juga. Ya, hal yang sama kurang lebih. Satu lagi judulnya siapa itu Nasir. Saya pikir barangkali ini ada 3 orang terkadang ada tanpa nama. Mungkin 3 orangnya sudah ditangkap, ya. Tapi kemudian dia memberi kesaksian tentang saya tidak setuju aksi bom. Sikap saya. Mungkin ditunjukkan polisi karena saya tidak sebut nama. Polisi tunjuk foto saya. Ini siapa? Oh, ini Khairudin. Satu lagi, oh ini Sulaiman. Satu lagi ini Nasir. Mungkin ada 10 orang, 10 nama yang berbeda itu. Dan kalau nama Nasir Abbas, itu ketika saya mulai bicara, baru Pak polisi tanya, ini nama yang banyak ini kamu panggil yang mana? Baru saya bilang panggil Nasir Abbas. Nah, Ini nama hijrah berarti ya? ini nama setelah ditangkap. Nah, nama hijrah lah itu. Tapi belum menjawab pertanyaan saya. Ya, Kapan Bang Nasir Abbas ini mengubah keyakinannya 100%? Tidak ada perubahan secara drastis. Semua secara proses. Ya, saya anggap polisi musuh, maka saya tidak mau bicara. Saya lawan polisi karena saya anggap sama musuh. Ketika saya tidak bicara, itu bentuk perlawanan. Saya diborgol 3 pasang. Polisi bertanya, muka saya berpaling, saya nggak menjawab. Itu bentuk perlawanan saya. Masih melawan, Sob? Masih melawan, biarpun sudah tangan diborgol 3 pasang, kaki dirantai, saya masih melawan. Begitu. Karena saya keras. Sampai sekarang kalau saya tidak keras, saya nggak bisa seperti ini. Oke. Jadi sebelum makanya apa yang mau berubah? Maka proses pertama yang buka pikiran saya, polisi tidak mengeneralisasi. Waktu yang tadi pertanyaan itu, kami tahu Pak tidak aksi bom, kami tahu Pak ingin menghentikan aksi bom, kami tahu Pak tidak setuju aksi bom. Itu berarti polisi tidak mengeneralisasi. Kedua, polisi memahami orang yang ditangkap ini. Begitu. Jadi ajak komunikasi. Jadi diajak komunikasi. Ya. Dan yang ketiga, ya, polisi kemudian beri saya kesempatan untuk bicara tanpa orang lain. Ini request saya pertama. Ketika saya mau bicara, saya bilang, Pak, saya ingin bicara sama Pak umpan mata. Bayangkan, ini termasuk hal yang penting yang membuat saya tumbuh kepercayaan pada polisi. Si bapak polisi ini sekarang sudah pensiun. Boleh sebut nama? Boleh sebut nama Pak Beto Suprapto. Awalnya disebut dia dicurigai ataupun dia dianggap lemah sama saya, tapi beliau berhasil menundukkan kebekuan hatinya Bang Nasir Abbas. Ketika saya bilang bisa saya bicara empat mata, dia langsung spontan. Iya, dia perintahkan anggotanya lepaskan 3 borgol tangan saya, lepaskan rantai. 10 anggota BRIMOB lengkap bersenjata keluar dari ruangan. Penyidik lainnya keluar semua, dan dia tutup pintu. Tinggal kami berdua kan, private kan. Ketika dia tutup pintu, saya di belakangnya kan. Tahu apa yang terjadi? Telinga saya kiri itu bilang, hantam saja orang tua ini. Tetap ada ya sesuatu irasional. Ada, hantam saja orang tua ini, ya kan? Anak buah saja kita hantam tuh. Waktu ditangkap 2 polisi sudah, satu tangannya digigit, satu lagi kakinya. Karena hari besok mereka datang nih gara-gara kamu tadi malam ini. Itu jadi baku pukul. Jadi ketika pikiran saya ingin hantam beliau, yang kanan bilang jangan. Pergelutan saya kanan dan kiri. Akhirnya yang kanan lebih kuat dari yang kiri. Akhirnya kami duduk bicara berdua. Nah, beliau kemudian pertama kali bilang, Pak Khairudin, lihat mata saya. Jadi kita saling pandang memandang kayak orang pacaran. Iya kan? Apakah saya ini memusuhi Islam? Ya. Jadi pertanyaan pertama, apakah musuh Islam? Artinya apakah polisi memusuhi Islam? Jadi beliau minta saya bersikap adil. Itu pertanyaan adalah pertanyaan meminta saya untuk bersikap adil. Apakah polisi musuh Islam? Jawabannya tidak.
Itu momentum yang luar biasa. Luar yang biasa dia- itu. Dan tahukah, polisi itu bukan muslim. Beliau bukan muslim. Tapi saya tidak tahu beliau bukan muslim. Hanya bagaimana cara beliau mau memahami saya, ajak bicara, itu telah menyentuh hati saya. Itu satu poin. Kemudian polisi membuat sentuh lagi adalah pada momen yang lain. Tapi ini pintu masuk. Itu masuk. Tapi boleh saya garis bawahi dengan kalimat yang berbeda. Jadi Bang Nasir Abbas ini tersentuh secara sisi kemanusiaan. Betul. Dan Bukan pakai dalil. seorang polisi bernama Bekto Suprapto. Bekto Suprapto, orang yang mampu mencairkan keperluan es di hatinya Bang Nasir Betul. Abbas. Seorang Bekto Suprapto Betul. luluh lantah waktu itu. Mereka tahu saya ini komandan CI. Yes. Mereka tahu saya mengajar senjata. Mereka semua bilang saya ini orang yang berbahaya. Makanya borgol saya spesial 3 pasang dibanding yang lain. Betul kan? Yang jago pun banyak. Tetapi beliau memberi kepercayaan pada saya. Tutup pintu tinggal berdua. Apa itu tidak hebat nih beliau ini? Meskipun yang kita tahu di luarnya pasti keamanannya. Tapi intinya dia memberi kesempatan Betul. apa untuk cerita dari hati ke hati, Betul. membuka dari selama ini diam, Ya. bisu dan semuanya. Ya. Ceritalah semuanya. Itulah dia trust building. Membangun kepercayaan Membangun seorang kepercayaan. Nasir Abbas, Iya. seorang Khairuddin Iya. yang masih aja berniat ingin memukul dia dari Betul. luar biasa. Dan itu prosesnya berlanjut. Itu ya? proses berlanjut sampai Tapi- saya temukan ada polisi yang azan sholat di awal waktu, itu menyentuh hati saya. Oh. Polisi puasa sunnah Senin Kamis ataupun Nabi Daud itu pun menyentuh hati saya. Sehingga pertanyaannya, pantaskah polisi ini saya kafirkan? Iya. Ini biar kata, itu berapa lama abang ditahan sampai ketemu seorang Bekto Suprapto? Ajak bicaranya hari kedua. Oh, berarti cepet ya sebenarnya. Ya. Hari kedua ya. Hari kedua. Tapi 2 hari itu saya nggak bicara. Yang membuat saya bicara itu beliau. Oke. Bang, Ya. ada cerita menarik. Jadi abang ketika bukan mendeklarasikan ya, tapi ketika teman-teman narapidana teroris juga sudah mulai melihat kiblat abang yang berubah, Ya. itu abang dimusuhi dan bahkan dihajar Ya. di ruang tahanan. Bisa diceritain bang? Sebentar Ya. sekilas. Saat saya belum bicara, dan pikiran saya adalah kalau saya bicara, pasti saya akan dianggap pengkhianat, munafik, kafir, keluar dari Islam. Perspektif dulu ya. Oh, betul dulu. Perspektif dulu adalah pengkhianat. Betul. Ya. Semua akan dituduhan, Oke. julukan semua akan diberi pada saya. Tapi kemudian saya, alhamdulillah saya kemudian Allah memberikan ada ayat-ayat Al-Quran yang kemudian saya mandikan. Kenapa Allah memberikan saya kesusahan seperti ini sehingga saya menerima takdir. Lalu ingin menjawab. Karena saya memang tidak setuju aksi bom. Walaupun saya mengajar, Oh, saya mengajar untuk di medan pertempuran. Ini bedanya. Medan pertempuran dengan aksi terorisme, perang dengan aksi terorisme itu berbeda. Persoalannya ketika mereka menggunakan ilmu perang bukan di wilayah perang, maka jadi terorisme. iya, iya. Begitu. Kalau mereka menggunakan itu di wilayah konflik, wilayah perang, ya sudah sah-sah saja, masa sama-sama punya senjata. Iya. Meskipun basic membangun radikalisme itu Ya. adalah menanamkan bahwasanya saat ini berada di medan perang ya. Ya, itu dia. Nah, itulah dia yang kemudian ya saya harus bersikap adil terhadap kepolisian ya. Apakah polisi membenci saya atau ya Allah yang menginginkan saya begini? Oke. Itu dia. Itu yang membuat saya kemudian mau bicara dan yang membuatkan saya kuat ya untuk menghadapi ancaman yang akan datang ataupun celah-celahan, juluk-julukan ya. Karena saya niatkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Itu. Ya, apa-apa. Itu dia. Amar ma'ruf nahi munkar ini artinya kalau misalnya teman-teman tanya, kenapa kamu mau bicara sama polisi? Kenapa kamu mau dibuat polisi? Coba saya amar ma'ruf nahi anil munkar. Siap. Kita masih bersama Bang Nasir Abbas, Mantiki 3 adalah pemimpin wilayah Jamaah Islamiyah selama pendukung militer 15 tahun aktif dan sekarang ada di sini untuk membantu pemerintah memerangi terorisme. Bang, pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Ya. Abang masih kerja bareng dengan BNPT untuk memerangi radikalisasi dan posisinya apa, tugasnya apa? Ya, saya sebagai mitra BNPT diberdayakan menjadi narasumber. Oh, okay. Ini salah satu. Betul. Oke. Ya.
Oke. Kadang-kadang ada FGD, mereka undang. Belum lama ini, 2 minggu yang lalu, mereka minta saya bantu dalam kegiatan pembuatan buku saku. Ada. Siap. Oke, itu adalah kilas balik yang waktu itu Bang Nasir Abbas adalah seorang teroris yang sekarang insaf. Saya mencoba sih mengembalikan perspektif terminologi yang sebelumnya agar nuansanya masuk. Meskipun saya juga sudah berusaha, tapi intinya beliau terpapar waktu kenal gagal paham dan sebagainya. Dan ketika insaf pun adalah ketika sisi kemanusiaannya disentuh oleh seorang polisi bernama Bekto Suparto. Baik, ini akan menginjak pada sesi yang kedua yang agak berat, tapi mungkin barangkali singkat. Ini terkait dengan situasi terkini akan menjadi pemetaan kita semua. Bang, apakah Anda mengenal Dr. Sunardi yang baru-baru ini terbang mati oleh Densus 88? Saya tidak kenal. Tidak kenal. Ya, tapi menurut informasi bahwa Dr. Sunardi adalah masuk dalam jaringan Jamaah Islamiyah. Ya. Oke. Kedua, Jamaah Islamiyah masih beroperasi di Indonesia. Jamaah Islamiyah masih bergerak, masih beroperasi, ya, karena yang saya paham sebagai mantan ketua, mereka tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai kapan? Kunci? Sampai tertegaknya negara Islam menurut versi mereka. Sesuai dengan cita-cita awal mereka. Betul. Tadi juga di FGD disebut yang aktif berapa, tapi tidak bisa diestimasi. Tapi banyak. Tidak bisa estimasi. Oke. Hilang berganti. Berganti. Oke. Ini terkait dengan orang yang juga mengilhami waktu Abang masuk ke jaringan ini, yaitu Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Apakah Abang masih menjalin kontak komunikasi dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang telah dibebaskan dari LP Gunung Sindur Bogor? Sejak beliau bebas saya belum bertemu, ya, dan saya memang menahan diri untuk tidak berkunjung, ya, karena melihat kondisi beliau sudah sepuh, ya, saya tidak mau nanti ketika melihat saya tumbuh amarahnya, ya, atau kemudian beliau menjadi tidak nyaman, ya, maka lebih baik saya tidak perlu berkunjung. Ya. Kira-kira masih cawe-cawe nggak Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dengan CI? Tidak. Kenapa? Sebenarnya setelah beliau ditangkap pada tahun 2002, Ya. jabatannya sebagai Amir gugur karena beliau ditangkap. Oh gitu ya? Betul. Jadi keamiran Jamaah Islamiyah itu bisa gugur. Satu, karena meninggal. Iya. Kedua, karena uzur syar'i menjadi gila misalnya. Yang ketiga, karena menjadi kafir. Oke. Ya, menjadi Murtad, kafir, keluar dari ajaran dan Ah, sebagainya. Ya, oke. Dan kafir ini pun kufran bawahan. Kufran bawahan itu adalah jelas melihat dia melakukan ibadah seperti ibadahnya orang bukan Islam. Oke. Yang keempat adalah ketika mendapat tekanan dari luar sehingga tidak mendapat menjalankan tugas sebagai amir. Nah, dalam kondisi ini, poin ini kalau ditangkap berarti dari luar kan, luar JI, dia ditangkap, kemudian dia dikurung. Maka seorang amir yang ditangkap dikurung, dia tidak bisa menjalankan tugas sebagai amir, otomatis gugur keamirannya. Nah, sejak itu Ustadz Bakar Ba'asyir tidak lagi dalam JI. Tapi apakah orang JI tidak berkonsultasi? Ya itu tergantung individu. Secara individu ya mereka datang berkonsultasi karena Ustadz Bakar Ba'asyir hingga sekarang sebagai macam orang yang dituakan, orang yang diminta nasihat, ya begitu. Oke, saya memahami situasi emosional hubungan antara Bang Nasir Abbas dengan Ustadz Abu Bakar. Pertanyaan ini boleh dijawab, boleh di skip. Ya silakan. Kira-kira kalau boleh berharap ataupun berdoa di usia Abu Bakar Ba'asyir yang sudah saat ini, apa kira-kira yang disampaikan atau diharapkan? Dari dulu ketika kalau saya berkunjung, saya berharap Ustadz Bakar Ba'asyir itu nasihat kawan-kawan jangan melakukan aksi terorisme lagi. Dan harapan saya juga Ustadz Bakar Ba'asyir juga mengingatkan kawan-kawan untuk cinta tanah air, cinta Indonesia, ya, jangan melakukan kerusakan di Indonesia. Nah, ini terkait ini. Pertanyaan ini nyambung dari jawaban Abang. Abang ini masih berpaspor Malaysia, ya? Iya, betul. Tapi saya tadi melihat Abang ketika nyanyi Indonesia Raya berdiri sama. Mungkin hanya KTP-nya, hanya paspornya yang Malaysia, tapi sudah Indonesia. Baik, hidup saya Ya. bersama orang Indonesia itu lebih banyak
jauh lebih banyak. Hidup di Singapura hanya 8 tahun. Hidup di Malaysia cuma 10 tahun. Sisanya hidup bersama orang Indonesia. Baik di mana di Afghanistan, Pakistan, Filipina itu keliling orang Indonesia. Apalagi seperti di sini. Dari umur saya 53 sekarang ini, jadi kebanyakannya bersama orang Indonesia. Oke. Berarti sekarang ingin hidup bersama orang Indonesia atau hidup Saya cinta di Indonesia. Hidup menjadi orang Indonesia. Menjadi orang Indonesia, saya ingin mati di Indonesia. Ya, saya ingin banyak beramal di Indonesia. Sudah ada melakukan upaya mengubah paspornya menjadi Lagi paspor? proses. Oh, Mohon doanya. Oh, siap. Bang, ini terakhir Bang. Jadi ada poin yang senada dengan apa yang lakukan saat ini, yaitu Ali Fauzi, Adik Ali Imron dan Muklas mendirikan organisasi yang memoderasi Ya. para napi teroris dengan keluarga korban. Menurut Abang, apakah gerakan Ali Fauzi ini berpengaruh terhadap program deradikalisasi yang juga dilakukan oleh teman-teman BNPT? Betul, sangat pengaruh besar. Yayasan Lingkar Perdamaian. Ya, Ali Fauzi ini saya kenal bagaimana kegigihannya dia dan bagaimana kesungguhannya dia dalam mengajak teman-teman dulu yang pernah terlibat untuk berubah dan menjadi cinta NKRI, ya, dan sudah mendapatkan keberhasilan yang banyak, khususnya di wilayah Jawa Timur, ya, dan lebih khusus lagi di wilayah Lamongan. Kita tahu Lamongan itu dikenal karena gara-gara peristiwa bom Bali, dan itu juga keluarga teroris dari Ali Ghufrannya, Ali Imronnya, Amrozi, Ali Fauzi, dan beberapa anggota keluarga yang lain. Tapi syukur alhamdulillah ya, mereka kemudian semua berubah, dan mereka menerima pendekatan dari BNPT, ya begitu. Itu menunjukkan keberhasilan. Jangan bilang deradikalisasi tidak berhasil. Berhasil, itu salah satu contohnya. Baik, terima kasih, luar biasa, banyak hal yang kita dapat. Saya ingin closingkan Abang serahin, dan khusus closing ini saya ingin pesan beliau untuk Bangka Belitung. Ya, Bang, silakan. Tadi kan sudah dapat cerita dari teman-teman FKPT di sini, bagaimana situasi Belitung, Bangka Belitung, kemudian situasi bagaimana jargon tong in fang in cicong di sini, kemudian bagaimana pluralitas yang bagus di Bangka Belitung. Ini saya minta seorang Nasir Abbas, mantan kombatan bom Bali, mantan pimpinan yang luar biasa tinggi di Jamaah Islamiyah, Mutakin 3 ya, Matiki 3. Nah, inilah pesan seorang Nasir Abbas kepada masyarakat Bangka. Kita semua senang dengan keindahan. Kita senang sama hal yang baik-baik. Jika budaya toleransi itu sudah ada dan itu indah, dan itu kita senang, maka kita harus rawat, kita harus jaga. Jangan biarkan orang lain atau tangan-tangan yang ingin mengganggu keindahan yang kita miliki. Dan jangan menunggu orang lain untuk menegur, meluruskan. Kita setiap individu dari masyarakat Bangka harus jaga. Jika ada teman kita, saudara kita yang kemudian kita melihat ada bahasa-bahasanya yang terpapar, mengajak kebencian, mengajak intoleransi, itu kewajiban kita individu. Harus menasihati, harus mengajak, jangan sampai satu bibit ini menular pada yang lain dan merusak keindahan yang ada di Bangka ini. Keindahan toleransi. Terima kasih. Siap. Bukan Taufik kalau tidak ada pertanyaan yang keselit. Satu hal Pak. Satu hal ya, ini penting, Bang. Abang ini kan murtad dalam tanda petik ya. Dengan posisi ini dan Abang banyak membantu teman-teman BNPT. Abang nggak takut dengan situasi dan keamanan Abang diancam oleh teman-teman yang masih eksis? Dulu saja sebelum ditangkap saya nggak takut ditembak, dibunuh sama aparat macam-macam negara. Ya, kenapa sekarang saya harus takut? Dan saya lakukan ini ya bukan untuk menunjukkan kegagahan saya. Ini amal saya, ini perjuangan saya, dan ini jihad saya di Indonesia demi menjaga keamanan dan perdamaian Indonesia. Baik, terima kasih. Harus saya akhiri. Terima kasih, saya Ibnu Taufik Juwarianto telah bicara banyak dengan seorang Nasir Abbas. Luar biasa kesempatan ini. Terima kasih teman-teman Polda Babel, terima kasih teman-teman FKPTI Bangka Belitung, dan utamanya terima kasih kepada Bang Nasir Abbas. Terima kasih semoga ini manfaat. Amin.
Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.